komplain ke sana? Kurang dari satu hari langsung sih. Begitu barang sampai dicek langsung info. Ya, aku email balik, aku info. Dan respon dia nggak lama. Nah kalau mungkin di tempat kita, ngeresponnya sengaja lama mungkin. Ya kita permainan lagi lah. Supaya sibuk, kelihatan sibuk, customer banyak. Jangan ditiru guys. Enggak, tapi pelayanan itu penting sih. Masalahnya toko itu juga kan pasti banyak resiko yang harus ditanggung juga. Tapi pelayanan customer juga tetap nomor satu kan harus. Ya kalau balik itu pengalaman saya sebagai buyer nih ya. Oke, sekarang saya share sedikit pengalaman saya sebagai seller nih. Kalau aku seller kan aku jual barang ada bekas ada baru. Kalau baru ya mungkin teman-teman ada yang udah tahu. Kalau ini customer saya dulu nih, customer setia saya. Makanya waktu dia bikin konten, ayo. Dia dulu beli itu P7 S Maple kalau nggak salah. Awal-awal Gen 1. Jadi nunggu juga lama waktu itu. Karena pre-order. Dan sekarang lebih lama cuy. Oh iya, setengah tahun. Lebih lama sekarang. Berarti saya udah makin naik nih ceritanya. Sebagai seller, ini bagus. Ini dan ada beberapa yang aku sih memang harus servis ya. Memang aku harus keluar, servis saya harus keluar. Misalnya dan untungnya sih clear karena memang ini dia sayur yang saya representasikan itu yang saya jual saya benar-benar di backup dari pabriknya all out. Sebentar ya, sebelum dilanjutin, servisnya itu bukan servis membenarkan tapi pelayanannya kan yang dimaksud dalam servis tadi. Pelayanan sampai ya salah satunya pelayanan, servis saya komunikasi atau penjelasan, sampai yang paling berat paling gede adalah ganti bus. Servisnya sama gitu bro. Karena ada pernah kejadian bus saya nggak bisa pakai, saya jual ke customer, saya bilang bekas karena itu bekas saya. Tapi kebanyakan demo dan beberapa apartemen live saya bilang ini bekas, tapi masih bagus gitu. Ya dia beli, transaksi selesai. Saya nggak tahu, saya kadang kebiasaan tuh saya kalau enak di tangan atau mungkin karena jari saya udah biasa tinggi rendah nggak ngaruh gitu loh bro, bukan masalah playability ya. Sama aja lah istilahnya gitu. Nggak manja settingan. Kan ada orang yang wah gue pengen rendah banget. Jari gue ini ngotot orang, jarinya gue suka agak medium gitu. Kalau terlalu rendah gue nggak bisa main. Gue nggak bisa ngedek, jadi gue agak suka tinggi dikit. Makanya kalau settingan kurang bener buat gue nggak terlalu masalah. Jadi nggak ngangkap ya teman-teman. Not a big deal lah. Not a big deal buat saya. Ini orang beda-beda dan itu preference, nggak ada salah benar. Nah buat saya waktu itu P7 itu yang saya jual nggak ada masalah. Ternyata setelah di customer saya dia cek trust rodnya dol. Waktu dia setting sesuai preference dia trust rodnya dol. Saya kaget. Hah? Serius mas? Coba di kanan kiri bener dol. Saya nggak banyak tanya. Ini saya belajar dari pengalaman saya di International Transaction. Saya nggak banyak tanya, saya nggak banyak. Kan biasanya gitu bro, kalau kita komplain diapain, kita mencoba menyalahkan si buyer. Iya kan, biasa gitu karena udah di tangan kamu. Karena pelayanan kita tuh keseringan sebagai buyer gitu loh. Kalau beliau ini seller iya, buyer iya. Jadi pernah jadi korban kan? Korban. Jadi saya nggak ngarang cerita nih, ini mungkin korban juga bro. Bener nggak? Artinya kita sebagai customer hak kita komplain dipersulit. Gitu loh. Kalau yang semoga udah berubah ya. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Jadi waktu itu saya nggak mau tanya. Yaudah mas, kirim ke pabrik aja. Jadi mau bilang gitu. Oh bisa ya mas, bisa nggak apa-apa. Kirim ke pabrik biar mereka cek. Saya nggak janjikan macam-macam. Biar mereka cek, mereka servis. Langsung ke pabrik. Ya saya minta tuh daripada balik-balik ya ke saya. Rumahnya juga lumayan. Akhirnya dikirim ke pabrik. Nggak lama saya atur dengan pabrik langsung dengan orang Koreanya waktu itu. Langsung nggak sampai seminggu kalau nggak salah. Sampailah barang itu ke customer saya. Langsung customer saya info saya, Mas, ini saya dapat barang baru mas. Saya kaget. Wah gila mas, untung dulu mas, bagus deh. Mas senang, saya senang juga. Saya nggak minta apa-apa, dia tulis testimoni, dia tag, dan itu salah satu artis ternyata dia. Saya nggak perlu sebut nama, salah satu artis. Tapi kalau dicek di IG saya jualan,
dan dia pribadi, kalian akan temuin. Oh, si buyer ini salah satu artis. Ya, dan dia tulis testimoni tag saya, ya saya pakai itu untuk jualan juga kan. Good testimony ini dia, kalau good testimony itu kalau memang lu bagus aja. Ya. Ya, jadi lo mau bayar teman-teman jadi seller. Lu nggak usah terlalu artinya lu gini ya, lu testimoni gue yang bagus ya gini-gini, lu nggak perlu minta itu sebenarnya teman-teman. Kalau lu emang dasar terbaik, iya berikan yang terbaik aja, servis yang terbaik, kasih yang terbaik, otomatis tuh kan datang. Nggak perlu settingan ya. Nggak perlu setting. Kayak sinetron ya. Jadi saya nggak pernah settingan seperti itu. Ya mungkin paling-paling saya ngingetin aja. Bro, kalau ada waktu boleh dong review, karena memang dia puas, bukan karena dia nggak puas. Langsung sorry bro, boleh lupa, dia bikin dan bagus ternyata. Itu jadi ceritanya begitu, dan itu ada beberapa kasus kayak gitu. Ganti baru tuh. Ganti baru kayaknya 1-2 kasus, tapi ada yang sampai partsnya segala macam. Ada yang sampai 1 tahun lebih. Nah sekarang warranty saya kan cuma setahun ya. Setahu saya, nggak tahu kalau dealer lain ada yang lebih atau sama harusnya. Jadi sekarang ya setahun mentok, di luar itu lu harus bayar. Oh Gitu. Ya itulah, jadi sebagai seller saya terapkan pengalaman saya sebagai buyer, ternyata itu mendongkrak reputasi kita juga. pengalaman transaksi dengan orang luar ya. Ya. Keren. Jadi Bung Rama ini dia jualan bekas dan baru juga ya. Merek semua merek. Kalau baru stoknya Sayer, ada nyetok. Sementara saya kalau baru. Ada bagus juga, mau akhir-akhir ini kalau mau cari bagus sudah bisa saya cari. Nah, mungkin tungguin aja reviewnya di YouTube-nya. Udah nge-review bagus belum? Belum, itu belum, nggak ada yang kirim saya soalnya. Coba teman-teman ada yang pinjemin saya boleh. Nanti beliau mau ada review kenangan dia dengan tas lamanya dia di channelnya beliau, bisa ditonton. Ya, jadi mungkin kalau saya bisa pesan ke teman-teman yang mau dealing buyer, menjadi buyer atau seller, modalnya cuma satu sih sebenarnya, kejujuran aja sih. Iya. Kejujuran, karena ya itu kuncinya sih, biar semua lancar. Iya. Anda sebagai seller, customer nggak kapok beli, karena oke lah, Anda mau tricky ya sebagai buyer ya, sebagai seller, Anda mau tricky banyak politiknya, Anda goal dapat uang, tapi cuma sekali saja, orang itu akan kapok beli di Anda. Iya. Betul nggak bro? Wah, karena orang itu bukan, customer tuh nggak bodoh zaman sekarang. Iya. Customer tuh well informed zaman sekarang. Dari YouTube segala macam udah keluar bro. Iya kan bro? Iya, website semua terbuka. Bisa dibuka, IG, Facebook. Jadi kalau ada seller yang tricky, kerugian bukan di customer sebetulnya, kerugian di seller itu, reputasi. Ya kan? Karena sekali kartu merah, bad reputation, itu susah jual. Susah, betul. Betul nggak bro? Susah banget. Itu yang saya takutkan sebagai seller selama ini. Saya nggak mau. Mending saya untung tipis tapi saya jujur. Iya, dan nanti kan banyak rekomendasi dari si buyer yang lain. Mulut guys. Iya, gitu bro. Itu jauh lebih panjang kayaknya ya rezekinya. Betul. Nah makanya saya sangat selektif untuk jual beli barang bekas. Ini saya ya. Karena ya itu tadi bro, kita ambil barang bekas. Nah seller barang bekas ini kita percaya nggak sama dia? Meski katakan kita percaya sama dia jujur. Nah dia dapat barang ini dari orang lain. Nah orang lain itu jujur apa enggaknya gitu dia ya. ketipu nggak? Nah masalahnya ada kasus juga seller yang jual barang ke kita dia ketipu posisi. Tapi kita komplain ke dia, ya dia nggak tahu. Dia juga nggak bisa tanggung jawab juga. Nggak bisa tanggung jawab. Tapi kerugian di kita, reputasi jelek di kita. Karena kita yang jual barang itu ke end user. Iya. Nah itu yang buat saya masih saya kurang ribet. Untungnya nggak seberapa. Ya. Si pembeli ini udah tangan ketiga. Udah tangan keberapa, udah nggak ngerti tuh. Gitu lah. Kalau buat saya mending barang baru saya di backup sama company yang udah reputasi saya lebih aman, saya tenang. Iya. Jadi saya selalu ya seperti sama Yusuf, kamu ada komplain apapun lu ngomong gue. Gue akan bantu semampu gue. Iya. Dan untungnya nggak ada komplain ya. Nggak ada. Barangnya bagus. Barangnya banyak bonus. ya gitulah teman-teman. Jadi semoga bisa jadi informasi yang di sini aja dengan toko baru, orang beli baru aja. Kayak temen lu ya pernah yang beli baru di salah satu toko. Iya.
dengan settingan necknya berantakan, Oh, maksudnya iya, tension terlalu tinggi, dan dia nggak berani dong untuk komplain balik lagi ke toko itu. Padahal baru beli ya. Baru. Dan toko loh ini. Kenapa nggak berani? Belum ada setahun waktu itu. Belum ada. Oh, punya lu. Temennya dia. Temen aku. Jadi dia necknya Ngebow. ngebow Ya, ya. Oh, ngebow ke belakang ya. ke belakang ya. Gitu. Tapi ada garansi nggak? Ada warranty nggak? Harusnya ada. Ini bukan sayur kan? Bukan saya. Merek tertentu di toko Ya, ya. Di toko musik lah, tertentu. salah satu toko musik. Salah satu toko musik. Dan image sebagai buyer tuh mungkin emang iya ya ada garansi ya gitu. Sedangkan di toko kan namanya mungkin barang dipajang dengan kena suhu, temperatur yang berubah-berubah kan, namanya kayu mungkin bisa bergerak gitu loh, kena terlalu panas atau terlalu dingin kan juga sama aja. Sebetulnya kalau barang, nah ini barang ini yang dibilang baru, kalau display sebetulnya nggak, kalau display dan dicoba-coba sebetulnya bukan Barang 100% baru. Ya. Dan Lu itu bukan untuk dijual kan, Ah. hanya untuk display aja gitu kan. Karena biasanya kalau di toko musik di Indonesia, kita mau Indonesia, kalau di display berarti dicoba-coba. Iya. Berarti sebetulnya barang display benar-benar, pengertian display ya barang dicoba. Dan dicoba berarti resiko kepentok, resiko kotor, Iya. senar mati lebih cepat pasti ada kan. Nah itu sebetulnya kalau saya jualnya ya, saya bilang atau saya bilang itu baru tapi saya akan kompensasi. Oh, Misalnya saya kasih potongan harga ya. atau saya kasih bonus tas atau apa. Ini kalau saya begitu. Jadi ya saya fair, mencoba untuk fair gitu. Iya. Ya kan. Saya kan pasti kasih bonus gitu. Tapi kalau benar-benar baru, ya saya bilang baru, ini brand new. Out of the box saya. Iya, iya. Brand new. Tapi nggak tahu kalau udah toko kan beda lagi ya mungkin ya. Iya. Polisinya. Tapi di kita itu ternyata nggak berani untuk komplain sebetulnya. Ya mungkin karena pengalaman-pengalaman kurang enak. Komplain tidak dilayani, dipersulit bro. Dan mungkin mungkin secara psikologisnya kalau kita komplain itu seolah-olah kita menyerang mereka, padahal nggak juga kan. Saya share satu lagi. Ini sebetulnya kunci dari akhirnya kenapa saya berani merepresentasikan sayur menjual sampai banyak mendemokan itu kan tanpa dibayar loh saya mendemokan Yeah. itu benar-benar barang yang saya beli, saya demokan sukarela, volunteer, sampai akhirnya sayur notice segala macam. Nah itu karena pertama kali saya beli, saya rilis V7 tahun 2015 kan, pertama kali launching di NAMM California. Tahun 2015 Januari. Gak lama dari NAMM saya lihat Facebooknya Marcus Miller, saya dengar kok enak nih barang. Iya. Ini enak gitu. Cuma playability harus coba kan. Iya. Saya beranikan pesan langsung ke orang Korea, dia kirim, tibalah. Saya ingat banget V7 warna putih, transparent white, 4 senar. Kenapa saya beli 4 senar? Karena saya takut dengan senar 5 bikinan Indonesia. Oh, lobbynya ya takut nggak ada power. Yang saya bilang pengalaman custom luthier lokal yang Oke. gagal menurut saya. Saya nggak perlu sebut. Tapi saya nggak puas lah. Lobbynya kurang tight. Makanya saya nggak berani. Ini made in Indonesia kan saya kan? Iya. Oh, made in Indonesia ya. Pengalaman made in Indonesia kurang waktu itu ya tahun Iya. 2015. 15. Pengalaman saya bikin custom 2011 2010. Nggak enak, nggak memuaskan. Makanya saya takut pesan 5 senar. Saya pesan tas. Begitu nyampe, salah satu pickup mati. Ini mungkin saya jarang cerita nih. Bass Sayer pertama V7 yang saya beli brand new, pickupnya mati tuh. Bridge kalau nggak salah yang mati. Saya kaget dong. Tapi saya langsung report ke orang Koreanya. Ini mati ya? Langsung saya kasih bukti video. Dengan nah ini bingung nih, matinya kenapa nih? Merusak apa? Dan nunggunya kan lumayan ya. Waktu itu masih 2 minggu, masih nggak rame bro. Ngasih seminggu 2 minggu. Belum banyak ya. Belum banyak, masih cepat. Cuma nunggu juga, ya kalian yang udah pernah beli bass nunggu kan nggak enak. Harap-harap cemas. Betul. Nggak enak, makanya waktu itu saya ini, respon pertama dari Sayer itu yang sangat mengejutkan buat saya, karena saya belum pernah menerima respon sebaik itu. Oke. Makanya saya terkejut. Berarti respon sebelum-sebelumnya kurang baik. Dia bilang begini, oke, kamu kirim balik, semua ongkir saya tanggung, kami akan cek. Itu respon official dari saya. Oh, saya langsung gila. Oke, terima kasih. Pak Kim namanya itu. Terima kasih Pak Kim. Saya mikir akhirnya, enggak, saya nggak kirim dong.
saya cek dulu ke teman saya teknisi dekat rumah. Bro, ini kira-kira dia buka semua, lepas solder doang, bro. Oh, Nah, lepas solder kan banyak kejadian, bisa dalam shippingnya goyang-goyang dia lepas, atau memang lolos QC lepas. Tapi adalah fixable, cacat yang fixable lah, yang gampang bisa lah. dibenerin. Kalau lu bisa solder sendiri Iya. Waktu itu gue lupa cara nyolder ya. Waktu itu SMP pernah ikut solder set lupa. Akhirnya dulu ikut Elektronik ya, elektronik pelajaran ya. elektronik. Ekstrakurikuler saya SMP nganyam soalnya. Bukan solo nyolder, jadi saya gini. Ini saya bayar 75 atau berapa dulu, murah banget. Saya bayar, selesai bro. Cuma masalah solder, benar-benar masalah solder. Dari situ saya gila nih. Responnya bagus, customer service-nya Padahal balas-balas email ya, email berarti. doang. Ada orang khusus bagian untuk itu kali ya. Orang Korea langsung. Waktu itu kan saya baru, jadi yang ngurusin cuma 1-2 orang, belum banyak staffnya. Oh, Tapi kita benar-benar di servis. Nah, dari situ sampai berlanjut sampai detik ini semua. Ini kalau saya, jadi kalau yang beli dari saya pasti terjamin. Promo nih. Sayurnya. saya juga beli dari dia. Selama ini nggak ada yang kecewa, jadi ya itu karena saya di backup oleh customer service oriented ya. Iya. Begitu. Gitu. Nanti linknya beliau semua ada di deskripsi ya. guys. Ya, Di deskripsi. sekarang saya ikut senang karena kalau di Sayer saya bukan berangkat sebagai seller sebetulnya. Saya berangkat waktu sebagai user, lalu Sayer meminta saya untuk di web dia waktu itu. Jadi kayak Sayer friend atau artis apalah, saya nggak tahu namanya lah. Tapi nama saya ada di situ, ya sudah. Sekarang saya demo-demoin kerja saya begitu. Di websitenya Sayer. Di websitenya saya ya? resmi, di official. Karena waktu itu awal-awal ya. Iya, bisa ngelihat beliau demoin. Atau ada videonya atau foto aja? Ada videonya. Kalau fotonya kan yang begini tuh. Ya, ada video. Ada videonya V3 itu. V3 Pink. Oh, videonya V3 Pink. V3 Pink. Ada yang official di Sayer video. Kalau di YouTube saya banyak banget. Cek aja. Nah, itu dia. Bayarin salary harusnya gitu ya. Maksudnya baterai. Jadi orang komplain itu bukan untuk menyerang, Iya. tapi sebetulnya untuk memperbaiki kualitas kita sebagai penjual gitu. Betul. Supaya ke depan makin banyak customer kita bisa menghandle dan menservis mereka dengan baik ya. Ya. Sekarang berita baiknya adalah sekarang udah banyak toko yang menjual Sayer. Zaman dulu nggak ada toko yang menjual Sayer waktu pertama. Harus PO berarti. Harus PO dan langsung direct ke Koreanya, orang Koreanya. Sekarang saya sebagai user dan sebagai pecinta Sayer, saya seneng kalau saya nih ya. Saya seneng banyak dealer sekarang jual. Banyak sekarang toko yang menjual banyak sekarang artis-artis Indonesia yang di endorse Pakai buat saya Sayer. pakai Sayer itu top, berarti brandnya naik. Ya. Dia enak banget itu. Sekarang nggak perlu beli dari saya banyak. Kadang stok saya susah. Dan di dealer-dealer di sini juga enak. Saking banyak yang pesen gitu, Ya. jadi kehabisan stok guys. Sebetulnya karena modalnya kecil. Jadi pre-order ya. Kira Oke. Terima kasih udah mempromosikan. Tapi kita terus terang aja. Banyak dealer yang barangnya ready, silakan. Open saja, banyak. Tapi yang penting ini, saya ingatkan teman-teman mungkin dealer yang lain, selama saya merepresentasikan Sayer, service mereka itu nomor 1. Saya kenal dengan presiden Sayernya, Kyle Kim. Sampai sekarang saya selalu personal, private message segala macam. Dan ini sekarang ada satu project saya dengan Sayer. Wah, nanti tunggu tanggal mainnya ya. Siap. Tadi saya nggak bisa bocorkan. Saya dengan Kyle Kim itu. Saya pesan untuk teman-teman dealer yang lain tetap give the best service. Karena company Sayer itu backup kita habis-habisan. Untuk sellernya Seller ya ya. di sini. Untuk service apapun, part segala macam jangan takut gitu. Karena ini bukan brand yang lain. Kalau brand yang lain saya nggak tahu. Brand ABC apakah backupnya seperti itu, bro? Misalnya lu jual brand B ya. Begitu ada masalah, apakah kamu akan di backup seperti Sayer-nya? Itu saya nggak tahu, saya nggak bisa komen. Tapi kalau Sayer yang saya representasikan aman. Makanya saya berani janjikan kalau ada apa-apa bilang. Asalkan bukan kesalahan customer lo ya. Ya, kesalahan pabrik ya. Ya, lu misalnya lu beli, lu nggak bisa main, lu marah, lu banting basnya. Terus bilang basnya rusak. Padahal habis dibanting karena nggak bisa main gitu ya. Ya itu nggak bisa saya layani ya gitu.
Ya, tapi yang jelas Sire itu untuk pre-M juga juara sih dengan harga segitu ya. Gitu. Tapi harus bisa settingnya juga, harus tahu settingannya. Gitu. Nah, project kedepannya nanti itu masih rahasia. Nah, itu buat clickbaitnya ya. Salah satu artisnya kan, maksudnya Indonesia cuma satu ini kan. Ya kalau di official Sire-nya ya. Tapi kalau Indonesia sekarang udah banyak artis. Ya, udah banyak artis Sire ya. Banyak yang di endorse sama dealer lain. Ya. Dealer sekarang endorse artis banyak dan artisnya luar biasa dan terkenal. Ya. Saya happy juga, berarti brandnya udah awareness, brandnya udah naik. Jadi pakai Sire bisa menjadi sebuah pride ya. Sekarang udah menjadi pride. Jadi Dulu, pride. Dulu lonely fighter nggak ada yang pakai. Waktu saya pakai dengan takut-takut. Iya, terus Iya kan? bahasa apaan itu? Iya, nggak ada yang pakai. Ini user juga nih. Nah, ini user. P3. Ya. Gitu. Ya jadi ya betul. Nantikan ya, ntar ada project rahasia nih. Ya kalau jadi, tapi kayaknya jadi. Harusnya jadi. Harusnya jadi. Paksa aja ya. Masalah. Jadi nggak jadi ya harus jadilah. Harus jadi. Tapi positifnya tahun ini pasti ada berita positif. Tahun ini. Konfirmasinya. Dari Sire pokoknya ya, pihak Sire. Ya nanti ya follow aja kalau yang belum follow Instagram saya atau nanti YouTube-nya. Ada di deskripsi follow Instagramnya Bung Rama ini, YouTube channelnya Bung Rama ini dan ini ada ya Di sini. Nanti kita taruh di sini. jadi bisa ngikutin semua perkembangan dari Sire atau dari produk-produk yang beliau jual atau demokan gitu. Atau mau belajar juga boleh. Waduh, kalau belajar ini ini yang sekolah musik, kayak kan jalanan nggak bisa ngajarin. Justru yang jalanan itu punya tesnya lebih bagus. Oke. Cukup sampai situ aja. Ntar kalau mau tahu lebih lanjut tentang Bung Rama ada langsung klik linknya di deskripsi. Bye. Bye.